Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Harmawan dengan NIM C1 1982, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang manajemen kawasan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Sebelum itu, kita harus mengetahui kondisi kawasan hutan Indonesia. Kawasan hutan Indonesia telah banyak mengalami degradasi. Beberapa bahkan telah mengalami bentuk kerusakan yang cukup parah. Banyak spesies yang terancam kepunahan atau bahkan telah punah. Hal ini terjadi karena pemanfaatan atau eksploitasi yang dilakukan hanya berorientasi untuk kepentingan kini dan pribadi, belum berorientasi untuk kepentingan kini dan masa akan datang. Kerusakan dan penurunan kualitas kawasan, serta reduksi sumber daya alam hayati yang terus terjadi, harus segera ditangani secara serius. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip biomanajemen yang baik dalam pemanfaatan dan aspek konservasi lainnya sudah menjadi keseharusan untuk dilaksanakan. Tanpa penerapan prinsip-prinsip kesinambungan dalam pengelolaan, maka untuk mempertahankan nilai-nilai hidupan dan kawasan agar tetap sinambung tidak akan dapat terwujud. Kita ke tujuan manajemen konservasi. Tujuan manajemen konservasi yang pertama adalah memperbaiki kawasan yang rusak atau terdegradasi untuk memulihkan kondisi sumber daya alam hayati. Yang kedua, mengontrol atau menurunkan populasi suatu spesies yang terlalu melimpah dan keluar dari kawasan konservasi tertentu agar tidak mengganggu lingkungan lainnya. Yang ketiga, menjaga atau memproteksi suatu kawasan agar proses ekologi dapat berlangsung secara alami sehingga sumber daya alam hayati tetap terpelihara. Yang terakhir, mengeksploitasi suatu kawasan atau sumber daya alam hayati untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang berdasarkan prinsip kesinambungan hasil. Kita ke bagian manajemen konservasi. Bagian manajemen konservasi ada 4. Yang pertama, manajemen keanekaragaman hayati. Yang kedua, manajemen kawasan lindung. Yang ketiga, manajemen produksi. Dan yang terakhir adalah manajemen sungai. Kita ke bagian yang pertama, yakni manajemen keanekaragaman hayati. Manajemen keanekaragaman hayati secara umum bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan sumber daya alam hayati agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Bentuk pengaplikasiannya itu seperti yang pertama, perlindungan kawasan. Penetapan kawasan-kawasan perlindungan seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan lain-lain dimasukkan tidak hanya untuk melindungi sumber daya alam, tetapi juga melindungi ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, perlindungan spesies. Perlindungan spesies difokus untuk meningkatkan daya dukung dan menurunkan faktor-faktor pembatas bagi perkembangan suatu spesies. Kita ke manajemen kawasan lindung. Manajemen kawasan lindung secara umum bertujuan untuk 1. Mempertahankan proses ekologi dalam kawasan lindung berlangsung secara alami. Yang kedua, melindungi hidupan dengan memanipulasi habitat untuk meningkatkan daya dukung. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam kawasan dengan prinsip kelestarian. Bentuk kegiatannya itu seperti yang pertama, perlindungan. Dilakukan dengan proteksi faktor-faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar kawasan, agar tidak berpengaruh ke dalam kawasan, seperti kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional. Yang kedua, memanipulasi atau memperbaiki kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kawasan habitat kehidupan. Yang ketiga, memodifikasi dan menggolongkan kawasan untuk berbagai peruntukan yang saling menunjang satu sama lain dalam satu keserasian. Dan yang terakhir, pengendalian populasi yang keluar atau berlimpah dari kawasan lindung. Kita ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yakni manajemen kawasan produksi. Manajemen kawasan produksi dengan tujuan agar hasil dapat terus berkesinambungan dengan fungsi lingkungan tetap terjaga. Bentuk pengelolaannya itu yang pertama, pengelolaan dampak. Memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Yang kedua, mengeksploitasi berdasarkan kesinambungan hasil atau sustainable yield yang dapat ditentukan. Yang ketiga, penggunaan sistem penebangan yang tepat. Dan yang terakhir adalah manajemen sungai. Bagian dari manajemen konservasi yang terakhir adalah manajemen sungai.
Manajemen sungai bertujuan untuk pengelolaan sungai terutama dilakukan untuk menjaga sumber air agar tetap konstan dan terhindar dari pencemaran. Bentuk kegiatannya itu yang pertama, penetapan hutan lindung, umumnya di hulu sungai, dan perlindungan daerah perairan untuk konservasi air, terutama pada lokasi-lokasi rawan erosi, sungai rawan banjir, ketersediaan air secara musiman, dan sungai mempunyai kepentingan sosioekonomi bagi masyarakat. Yang kedua, manipulasi daerah aliran sungai rusak dengan revegetasi untuk menstabilkan tanah atau mencegah erosi dan menahan air hujan. Harus sesegera mungkin dilaksanakan, terutama di daerah-daerah yang dengan kondisi tanah tidak stabil dan lereng-lereng. Yang ketiga, kontrol pencemaran. Kontrol pencemaran di sini dimaksud adalah melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi mencegah masuknya bahan pencemar seperti sampah rumah tangga dan industri, serta yang bersifat antropogenik. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.